Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin Masjid Quba sidang Jumat yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada jamaah sekalian Masjid Quba dan juga pada diri saya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti marilah kita laksanakan segala yang menjadi perintah Allah dan kita selalu berupaya untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah di akhirat nanti adalah termasuk orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita telah berada di penghujung tahun 2022, yakni kita telah berada di bulan Desember. Tentunya di bulan Desember ini banyak kita lihat melalui layar televisi ataupun internet, di kampung-kampung, di desa-desa, di satu negara sekalipun terjadi bencana, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir melanda. Ini yang banyak terjadi di dunia ini. Nah, tentunya pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mengkaji tentang kenapa musibah terjadi atau menimpa kita. Ini sebuah judul yang merupakan sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Dalam hal ini saya bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, untuk menghadapi musibah atau bencana, yakni kita diperintahkan dalam syariat Allah, yakni bersabar. Nah, pengertian daripada bersabar bukan berarti kita menyerah tanpa syarat, tetapi terus kita harus berusaha dengan hati yang teguh sampai cita-cita kita tercapai. Dan bila mana atau hanya apabila kita menerima satu kegagalan dalam musibah tersebut, maka kita wajib ridho dengan lapang dada, dan juga dengan demikian kita bersabar yang sifatnya dinamis. Artinya ada usaha untuk berubah atau merubah keadaan yang menimpa kita. Lalu yang kedua, kenapa musibah selalu menimpa negara kita, bahkan negara-negara lain sekalipun, seperti di Jeddah banjir melanda,
untung Allah tidak membanjiri daerah Arab itu dengan minyak. Apa jadinya kalau banjir minyak di satu negara? Kalau di negeri kita ini adalah karena kita ini memang subur dengan air. Wajar kalau yang menimpa banjir yang terjadi di negeri kita adalah air. Lalu pertanyaan ini perlu sebuah jawaban. Apa jawaban tentang kenapa banjir menimpa kita? Kenapa musibah menimpa kita? Maka jawabannya seperti ayat yang telah saya bacakan tadi, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Yang artinya wa ma kunna, Allah tidak akan membuat bencana, tidak akan menghancurkan satu kampung-sampung, satu desa ataupun satu negara illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduk negeri itu, penduduk kampung itu, penduduk desa itu karena banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, musibah yang datangnya memang dari Allah dan yang bikin musibah itu adalah Allah, tetapi yang mengundang datangnya musibah itu adalah karena ulah perbuatan daripada manusia itu sendiri. Saya ambil contoh misalnya, anak kecil ditabok mulutnya sama kakaknya sampai nyonyor keluar darah, nangis. Lalu ditanya oleh orang tuanya, kenapa kamu menangis? Kenapa mulutmu berdarah? Jawab anak itu adalah, saya ditabuk oleh kakak. Kenapa kok ditabuk sama kakakmu? Karena saya gara-gara mencuri HP kakak, lalu saya jual. Jadi memang tabokan itu adalah yang menabok kakaknya. Tapi datangnya tabokan itu atau pukulan kepada adiknya itu karena gara-gara ulah perbuatan adiknya mencuri HP kakaknya lalu dijual. Jadi musibah yang menciptakan adalah Allah, tapi datangnya musibah kepada kita, ke kampung kita, ke negeri kita, ke desa kita karena gara-gara illa wa ahluha zalimun, karena penduduk kampung, penduduk desa atau penduduk satu negara karena banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Intinya Allah yang bikin musibah, tapi yang mengundang datangnya musibah itu gara-gara tingkah laku manusia itu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena sang manusia sudah banyak lupa kepada penciptanya. Kenapa manusia banyak lupa kepada penciptanya? Yakni karena mengikuti nafsu serakah. Artinya manusia yang ingin menguasai segala hal yang ada di dunia ini. Memang kita akui di zaman sekarang banyak orang Islam sembahyang, yang perempuan pakai jilbab, suaminya rajin tahlilan, tapi masih banyak yang mau dengan uang anaan. Uang anaan yang ke kampung-kampung itu banyak, itu masih doyan. Alasannya karena mudah, tidak sulit seperti pinjam di bank. Padahal itu kalau pinjam 1 juta bisa menjadi 1.200.000. Kalau meminjam 3 juta akan menjadi 3.600.000. Kalau pinjam 5 juta itu akan bertambah menjadi 5 juta tambah 1 juta berarti 6 juta. Itu pun alasannya nulung, padahal aslinya adalah mentung. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau itu diibaratkan ular, kepalanya diketok, buntutnya dilepas.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Indonesia ini adalah bukan negara Islam, tapi negaranya orang-orang yang beragama. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Demikian juga wanita Islam kalau rambutnya terbuka, sudah jelas hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu istrinya Kiai Haji, istrinya Kapolri, apalagi celananya ngetat, naik di panggung, jalan ke pasar, itu semua adalah salah satu bentuk maksiat yang akan mengundang musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesimpulannya atau solusinya atau jalan keluarnya, yang pertama, segala sesuatu ada yang mengatur. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, bukan kita yang menciptakan Allah. Makanya Allah bikin aturan yang namanya Al-Quran. Jadi kita harus berpedoman kepada aturan Allah yang bernamanya Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kata Allah, barang siapa yang mengikuti aturan, jadi orang takwa itu kan orang yang mengikuti aturan Allah, yaj'al lahu makhraja, kamu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dari mana? Rezeki misalnya dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Bahkan Allah mempersiapkan kepada kita. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah hanya minta tiap malam bangun untuk meeting dengan Allah. Meetingnya dengan Allah, sarananya namanya nafilah, sholat sunnah 2 rakaat. Ketika kita bersujud, mintalah apa yang kita inginkan. Sampaikan kepada Allah persoalan yang menimpa kita. Karena Allah paling senang dengan hambanya yang mau meminta, yang mau bertanya ketika dalam suasana bersujud. Apalagi tengah malam adalah sangat kosong, sangat hening. Allah paling senang. Apapun yang kita inginkan, tidak lama pasti diistijabah oleh Allah. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Katanya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak akan memberikan sesuatu pekerjaan, suatu ujian kepada hambaku yang bernama manusia kecuali dengan kadar kemampuannya. Jadi Allah itu lebih tahu diri daripada kita yang namanya manusia. Yang ketiga, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi pernyataan Allah, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Ini enaknya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, memperbandingkan antara nikmat dengan mafsadat. Jadi contoh, kalau dapat nikmat kita harus bersyukur. Kalau kita diuji dengan kesulitan, perbanyak bersabar di dalam menghadapi musibah. Jadi baik buruk ujian semua itu adalah dari Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Saya hanya ingin tahu, saya bikin orang itu tidak enak, bikin orang itu enak. Hanya saya ingin menguji sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ada bi nasri hizbi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika